Salam Ramade. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya tentunya di Ramade. Dan di video kali ini teman-teman, Ramade ngebahas dua pabrikan helm tentunya. Yang pertama adalah KYT dan yang kedua adalah helm NJS. Ya, helm ini musim-musim ini lagi viral juga dan bisa dibilang gaib juga ya, karena bisa dibilang gaib, susah nyarinya, harganya pun juga ya gitu, di luar dugaan batas normal. Artinya pabrikan untuk KYT Titik Course, kita bahas harga dulu ya. KYT Titik Course ini dibanderol untuk yang motif polos sekitar 900-an, kurang lebihnya segitu. Kalau untuk motifnya itu macam-macam, kurang lebihnya harga di atas 1.200.000-an ya, kurang lebih. Namun untuk saat ini karena peminatnya banyak, jadi harganya itu bervariasi. Nah, teman-teman bisa tahu. Nah, untuk helm NJS ini, ofisialnya sendiri NJS, dia mengeluarkan harga yang selalu normal sesuai standarnya dan barangnya itu selalu habis. Ketika dia update untuk stoknya langsung habis gitu. Nah, jadi banyak orang yang jual juga, banyak orang yang jual dan tentunya harganya mereka nge-up gitu dari harga standar pabriknya. Nah, oke teman-teman, saya lepas masker dulu ya. Sebelum itu saya mau nawari kalian, jadi saya mau kasih nawar ke kalian. Ini masker yang saya pakai ini kan masker dari Sky Racing ya, dari punya VR46 ya teman-teman, kayak gini. Nah, bisa di zoom. Iya, jadi seperti ini, keren banget ya. Jadi ini tentunya dua play teman-teman ya. Ini dua play dengan bahan printing yang bagus, tentunya hasil printingnya juga bagus. Nah, saya lepas dulu. Nah, jadi kalau misalkan kalian berminat dengan masker ini, seperti logo ini, with you, Monster Energy dan Sky ya, itu bisa kalian DM aja di Instagram aku di rama_skazama07 untuk link untuk link Instagramnya ada di link deskripsi. Nah, untuk macamnya ini banyak teman-teman ya. Ini saya pinggirkan dulu. Yang pertama ada Pertamina. Nah, Mandalika Racing Team itu seperti ini. Nah, jadi kalau kalian berminat, kalian tinggal ini aja, DM aja di Instagram ya. Nanti kalau misalkan kalian mau rekber itu bisa ada toko hijaunya. Nah, selain Mandalika Racing Team ada Marquez. Ya, ini Marquez tentunya. Ya, seperti ini. Nah, ada juga KTM. KTM kayak gini, Red Bull. Nah, desain dari printingannya itu rapi banget, grade-nya itu grade A banget menurut saya teman-teman. Lalu ini ada Honda Repsol ya, versi Repsol 93 One Heart, Red Bull, HRC, Honda Racing di sini. Lalu ada juga ini teman-teman, Lenovo ya, Ducati tentunya ya. Ini mewah sekali untuk Ducati. Jadi kalau kalian pakai Ducati ini cocok banget gitu loh. Ya, orang manapun pakai ini kelihatan wah keren banget. Lalu ada Suzuki juga. Nah, Suzuki kayak gini teman-teman. Ya, Monster Energy Motul dengan sponsor-sponsornya dan GSX RR gitu ya. Nah, lalu ada juga Petronas. Ya, Petronas seperti ini, ada AMD. AMD ini loh. Apa, Bro? Komputer. Iya. Komputer biasa pakai game-game ya, AMD ini ya. Lalu ada juga ini yang terakhir barusan saya pakai, ini VR46 Sky ya. Ya, yang paling laris rata-rata ini teman-teman, Sky yang tadi sama Mandalika Racing Team. Ini yang paling laris. Ini saya sedikit review teman-teman ya. Jadi masker ini waktu saya pakai di Pertamina ataupun Shell ataupun saya ngisi bahan di BPAKR ya, saya petugasnya agak gimana gitu ya. Coba kalau misalkan saya rekam itu lucu banget ekspresi mereka, maksudnya respon dari mereka itu lucu gitu loh. Nah, tapi kalau untuk di Pertaminanya sendiri, wah kalian bisa tahu lah apa petugas SPBU Pertamina itu gimana kalau ngisi ya, langsung corong itu langsung masuk ya gitulah ya, terus berapa gitu ya cuek lah. Tapi kalau saya pakai ini gila, kalian itu dihormati guys. Jadi coba aja kalian pakai ini, serius dah. Kalian bisa ini aja langsung order, DM aja di rama_skazama07. Nanti kalau kalian tinggal rekber ada di Tokopedia, nanti saya kasih linknya di DM Instagram ya teman-teman ya. Oke, kita bahas lanjut lagi di dua helm ini. Nah, yang pertama dari harga ya teman-teman, udah jelas ya. Jadi helm ini tuh stoknya itu sedikit, tapi yang peminatnya banyak, akhirnya harganya itu di markup gitu sama penjual-penjual lainnya. Tapi untuk NJS itu bagusnya
dia selalu update stoknya tapi cepat habis. Dia bagusnya harganya tetap normal. Tapi untuk KYT Titik Course ini saya lihat untuk officialnya dia itu jarang mengeluarkan ininya, stoknya gitu loh. Nah saya itu heran, Titik Course ini stoknya itu kok jarang diupdate. Maksudnya itu kapan update-nya? Saya itu sampai bolak-balik ngecek gitu loh, tiap hari bahkan ya. Di officialnya itu nggak ada. Apakah sudah kerjasama dengan penjual atau outlet-outlet lainnya gitu. Nah dari harga kayak gitu teman-teman, bervariatif ya. Nah lalu untuk yang kedua dari segi desain, kita bahas desain. Ya, untuk desain ini ada perbedaan. Shellnya ini, tampilan batoknya ini lebih kecil dibanding NJS teman-teman. Nah kalau Titik Course ini lebih ke runcing-runcing, ramping, dan kecil. Nah sedangkan kalau NJS ZH1 itu lebih besar shellnya, dan juga dia agak sedikit ngebulat, tapi dia agak tirus di bagian pipinya sini ya. Lalu agak sedikit ini jenong di atas sini, mungkin karena ada ininya ya teman-teman ya. Ini nah ini ya airflow-nya ya. Ya ini airflow ya. Ya jadi agak sedikit jenong itu di sini teman-teman. Nah untuk lebar dari visornya itu saya lihat itu sama teman-teman ya. Nah untuk batoknya sendiri, untuk yang Titik Course itu ada dua macam. Yang pertama ada shellnya itu dari S, M. Nah itu satu batok ya, satu shell. Untuk L dan atasnya itu shellnya udah berbeda, jadi ada dua ukuran teman-teman. Nah ini yang dari Titik Course. Sedangkan untuk NJS ZH1 itu shellnya itu semuanya sama, dari ukuran terkecil sampai XXL itu semua sama. Jadi enaknya itu kalau NJS kalian tinggal ganti busanya doang. Kalau misalkan kebesaran kalian bisa kasih busa yang kecil. Dan bagusnya NJS ini officialnya itu selalu kalau untuk spare part dia itu ready gitu loh, banyak banget gitu. Ini bagusnya itu di sini gitu kalau NJS ZX1 ya. Nah kita sudah bahas dari shell ya teman-teman. Lalu sekarang kita bahas dari visornya. Visor tadi sama-sama lebar, cuma dari bahannya. Nah bahan dari visor itu masih bagus yang Titik Course dibanding ZH1 ya. Nah sedangkan Titik Course ini ya jelas lah harga sesuai kualitas, menurut saya itu pasti dimanapun berada. Nah bahan dari ini iridium, yang ini dark smoke, cuma ada tear off-nya ya, tear off-nya ini clear gitu. Nah saya juga punya Titik Course ya dengan dark smoke ini. Saya bandingkan itu masih jauh lebih baik dan jauh lebih bagus itu ini. Tapi kalau kita lihat dari segi harganya yang murah, visornya ini terjangkau sesuai dengan harganya, jadi sama-sama worth it ya. Cuma kalau untuk visornya ini juga gaib ya yang Titik Course, makanya harganya itu nge-up. Helmnya harganya nge-up, visornya juga harganya nge-up. Sedangkan NJS bagusnya apa? Dia selalu ready. Nah itu jadi pertimbangan buat teman-teman yang ingin bingung antara Titik Course atau ZH1 ya. Nah lalu di visornya tetap ini belum ada yang namanya ini tear off-nya ya. Untuk bagian tear off-nya ini belum ada. Sedangkan Titik Course itu sudah menyediakan. Nah hebatnya itu ala-ala MotoGP lah kalau ini ya. Kalau ini ya helm daily use. Nah lalu untuk di bagian samping sininya, karena ini helm daily use ya harian, di NJS ZH1 menamatkan fitur yaitu double visor teman-teman. Nah double visor ini berguna kalau misalkan teman-teman reading di siang hari, wah pasti nyengat banget kan, panasnya itu gimana. Nah itu tinggal pakai double visor ini. Nah sedangkan yang Titik Course ini belum ada, dia masih single visor teman-teman. Nah dua pabrikan ini itu mempunyai ujung tombak masing-masing. Ada mereka marketnya anak-anak otomotif suka yang single visor, ada yang suka double visor. Cuma kalau saya pribadi saya lebih suka ini ya, untuk harian saya lebih suka ini double visor. Tapi minusnya double visor itu agak sedikit lebih berat di kepala gitu ya dibanding single visor, karena ya itu tadi pasti ada berat yang lebih karena adanya double visor. Nah tapi kalau saya dalam kota, ini kan touring nih, luar kota atau apa. Nah tapi kalau dalam kota saya memilih ini teman-teman, untuk misalkan kumpul sama teman-teman, kopdar atau apa, saya lebih Titik Course. Karena selain desain yang saya suka, runcing dan racing banget ya, ini tuh nggak terlalu berat
enteng banget ya menurut saya, dan itu nyaman di kepala. Nah, sedangkan batoknya yang ZH1 ya saya pakai itu, ini bentar teman-teman ya, saya pakai balaclava titik course ukuran XL dan NJS ZX1 ukuran XL, sama-sama pakai balaclava. Itu nyaman banget teman-teman ya saya pakai. Tapi ketika saya nggak pakai balaclava, saya coba tes ZX1 ini, NJS ZX1 ini menurut saya agak sedikit untuk ukuran XL ya, itu sesuai dengan kepala saya, itu kurang nyaman ya, busanya yang di bagian atas ya menurut saya kayak terlalu tipis gitu, jadi kayak ini apa, nemplek ke ininya, batoknya gitu loh. Nah, sedangkan kalau ukuran XL yang di TTC itu tanpa balaclava itu nyaman banget ya. Nah, tapi untuk busanya yang NJS ZX1 ini saya bagus sekali karena lebih empuk, lebih nyaman, lebih halus dibanding TTC ya. Itu menurut saya, pribadi saya teman-teman ya. Nah, tapi semua tergantung review dan kepala kalian masing-masing, feel-nya itu seperti apa. Nah, kalau ini saya review itu tergantung yang apa yang saya rasakan gitu kan teman-teman. Nah, karena apa? Ya itu tadi sayangnya dia itu busanya agak sedikit tipis ya, atau mungkin nanti bisa kasih ini busa yang atas tuh, itu kan NJS jual tuh, itu bisa kita kasih yang ukuran L, jadi mungkin agak sedikit lebih, busanya agak sedikit lebih tebel dikit ya, itu mungkin bisa jadi opsi sebagai solusinya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, dua helm ini TTC sama ZX1 itu sama-sama ada aksesorisnya. Yang pertama, selain dari visor itu juga ada yang namanya ini teman-teman, spoiler. Nah, spoilernya macam-macam. Atau spoiler TTC ini ada yang biasa dan ada yang 3D. Begitu juga yang ini. Nah, yang kebetulan yang TTC ini saya nggak ada ininya ya, visornya ya. Nah, ini visornya resmi langsung dari NJS-nya. Ini saya beli langsung dari NJS-nya teman-teman. Sedangkan kalau TTC ini memang masih belum. Teman-teman nanti bisa lihat di ini, nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Itu saya lengkap paket ganteng gitu, TTC Black Dove ya. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita sandingkan di bagian depan dulu ya. Kita mulai bahas dari fitur-fiturnya ya. Nah, oke. Jadi yang bagian depan nih, teman-teman bisa lihat, yang pertama adalah ini ventilasinya ya. Ventilasinya kalau untuk TTC dia ada buka tutupnya. Ini yang saya suka ya. Ini yang saya suka. Ini yang saya suka. Nah, sedangkan ZX1 itu ada dua ventilasinya di sini ya. Tapi ZX1 ini langsung gitu ya. Itu nggak ada tutupnya. Minusnya apa? Ketika hujan takutnya air itu masuk ya. Apalagi musim hujan ya, itu yang saya takutkan. Nah, lalu untuk di bagian jidatnya atau ya sini, kalau TTC ini sudah ada ininya apa, sudah ada tutup, buka tutupnya gini ya. Nah, itu seperti ini. Nah, untuk ZX1 itu juga ada buka tutup kayak gini. Ini langsung ya, langsung masuk. ZX1 itu nggak ada kayak ini lubang-lubang lebah ya, itu lubang tawon istilahnya kayak gitu. Nah, untuk lubang masuknya TTC itu lebih banyak teman ya. Selain dari dua yang bawah sama jidatnya, yang sebelah sini TTC. Nah, ini juga ada ininya, ventilasinya yang sebelah sini sama sebelah sini. Nah, kanan sama kiri. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk ventilasinya ini saya suka di TTC itu, dia itu seperti kayak menyatu gitu loh. Nah, ini yang saya suka dari desain TTC, dan bagusnya itu TTC itu nggak timbul gitu kan. Nah, ini bagus banget lah menurut saya ya. Nah, sedangkan untuk ZX1 ini nggak ada. Nah, saya kira ini ventilasi teman-teman ya. Ternyata enggak, ini exhaustnya masuk dari sini, keluar dari sini ternyata gitu ya. Nah, kalau ini memang sudah ada buka tutupnya ya teman-teman, jadi aman. Nah, sekarang untuk bagian keluarnya. Nah, keluarnya ini ZX1 nih teman-teman bisa lihat di bawah spoilernya itu ada 4 ya. Ada 4 ya di situ. Nah, sedangkan kalau untuk TTC itu juga ada, bentar teman-teman, ada 4 juga ya, ada 4. Teman-teman bisa lihat yang sini 1, 2 sama yang dalamnya ya, yang di bawah spoilernya pas itu, mungkin agak gelap ya, nggak terlihat. Nah, lebih bagusnya TTC itu apa? Dia itu
terpisah gitu. Nah, jadi sehingga aliran udara itu kayak terpecah belah gitu. Nah, sedangkan NJS ZX1 itu jadi satu, teman-teman ya. Ini jadi satu, cuma ketambahan ini loh, kayak apa ini? Variasinya sendiri nih loh, finishing dari variasinya ini. Jadi kelihatan kayak terpisah, tapi sebetulnya ini kelihatannya sih menyatu gitu ya. Tapi belum pernah saya bongkar sih gitu. Nah, oke teman-teman, lalu untuk bagian dalamnya nih ya. Bagian dalam tentunya sama-sama didiring. Lalu juga untuk busanya sudah saya sebutkan tadi, NJS ZX1 itu jauh lebih rapi ya, ada jahitan kayak gini, dan juga itu lebih lembut dan halus ya. Menurut saya lebih empuk juga dibanding TTC ya. Lalu di sini juga ada emboss juga ZX1 di sininya ya. Jadi NJS ini menghadirkan ini ya, kualitas yang benar-benar rapi gitu loh, yang benar-benar rinci gitu. Di dalamnya ada juga tulisan NJS gitu kan. Iya, kayak gitu. Lalu di sini juga sudah ada slot intercom ya. Nah, teman-teman sudah lihat banyak lah ya. Ini sudah ada slot intercomnya. Nah, untuk TTC itu ada dua versi. Yang pertama dia waktu keluar itu sudah ada belum ada slot intercom. Tapi kalau untuk saat ini dia baru-baru keluar, itu busa yang terbaru ya. Itu sama persis warnanya dan lain sebagainya. Itu sudah ada slot intercomnya. Nah, untuk perbedaannya busa lama sama busa baru, teman-teman bisa lihat di video saya ya yang sebelumnya. Nah, itu saya bahas sama-sama TTC Black Dove, teman-teman. Nah, di sini sama-sama ini ya, double daring ya. Nah, lalu kemudian ini teman-teman, ada lubang-lubang kayak gini ya, kayak ginilah ya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau secara tampilan kayak gini, interiornya atau dalamnya itu masih bagus ZX1, teman-teman ya, kelihatan lebih rapi gitu kan menurut saya. Oke, lalu bentar, ini punya helm teman saya ya, ternyata ada stiker yang buat saya agak sedikit ketawa gitu ya. Ya, ini ada tulisan bukan Sultan. Kok ya baru sadar gitu loh aku, bukan Sultan gitu ya. Iya ya, oke lah, kreatif banget gitu kan. Nah, oke teman-teman, review ketika saya pakai helm ini ya, sama-sama saya kendarai motor sport, motor bebek, motor matic ya, kecepatan di sekitaran 40 ya. Selainnya helm pada umumnya, helm full face ya kedap lah, tapi nggak terlalu kedap banget. Nah, baru di 60 itu TTC berisik, tapi berisiknya ini di sini ya teman-teman ya, masuk lewat sebelah sini ya, karena ini nggak sampai ke bawah gitu ya. Tapi kalau yang NJS ZX1 ya, teman-teman bisa lihat ini tuh lebih ke bawah sedikit, jadi lebih kedap ya, aslinya seperti itu. Namun karena adanya double visor, angin itu masuk sini teman-teman, jadi sama-sama berisik. Nah, kalau tingkat kebisikannya ya, mungkin menurut saya itu agak sedikit lebih berisik ini dibanding TTC ya. Ini yang saya pakai di kecepatan 60 hingga ke atas ya. Nah, untuk nyamannya sendiri, busa saya jujur nyaman ZX1. Untuk sel saya lebih nyaman TTC karena ringan banget gitu loh ya. Semua ada plus minus ya, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Nah, untuk finishingnya, helm ini sama-sama helm baru. ZX1 hadir itu setelah TTC launching, teman-teman ya. TTC laku keras, baru ini hadir ZX1. NJS itu, merek NJS itu baru-baru ini dia itu nge-hype karena dia ini hadir dengan helm ini ZX1. Finishingnya dari polos hingga bermotif special edition hingga limited editionnya dan sebagainya, itu finishingnya itu bagus ini ya ZX1 dibanding TTC. TTC ini finishingnya itu catnya ya, menurut saya itu catnya, lemnya itu teman-teman bisa lihat juga di video saya yang saya bahas TTC hitam Black Dove itu. Menurut saya itu ya tolong dibenahi lah kalau misalkan pihak KYT ini produksi lah ya. Bahkan saya lihat TTC yang versi limited editionnya Captain America, belum sempat saya vlog, punya teman saya ya, ada yang beberapa itu ini kayak kurang rapi gitu loh, catnya itu kayak ada sedikit bercak timbul dikit gitu, pokoknya kurang rapi ya.
terus ada kadang itu di lemnya sini gitu kan ya. Bentar teman-teman, ini keras ini ya, masih baru ini visornya ya. Oke, nah di sininya itu ada lemnya gitu loh ya. Kalau ini nggak ada, ini enak, ini bagus ini ya kan. Nah itu ada lemnya gitu loh. Saya heran itu, ya ampun, tolonglah, ini pabrikan sekelas KYT loh ya, bukan helm-helm yang merek-merek ini yang biasa ya. Apalagi harga ini juga ya middle lah ya, middle, tapi tolong sesuaikan lah ya. Jangan karena sudah dapat nama akhirnya agak sedikit mengurangi secara finishingnya, quality controlnya nggak dicek gitu. Nah kalau dari desain ini bagus ya, TTC ini mungkin karena desainnya dia jual bagus banget. Apalagi anak-anak sekarang Sunmori gitu kan ya, anak-anak Sunmori pasti banyak ini. Saya ke Cangar, Jawa Timur tentunya lebih tepatnya, saya pakai ZH1 sama TTC ya. Kalau di Surabaya sini, Sidoarjo pakai TTC itu bisa dibilang ya beberapa teman-teman ya, saya pakai TTC. Apalagi ini jarang, ini hampir saya nggak lihat ini ZH1 ini di Surabaya Sidoarjo ya. Nah kalau di Cangar saya pakai, nggak ada temennya ZH1 ini, tetap nggak ada, cuma saya tok gitu kan. Tapi kalau TTC di Cangar, bah, sampai saya malu-malu sendiri. Saya kasih motif polos kan, TTC saya itu kan hitam polos, visornya dark smoke juga, ada ini stiker di sini tambahan pemanis. Itu mirip persis sama orang punya orang, anjay, kembar nih sama saya. Waktu itu saya ketemu di Alfamart gitu kan, Alfamart Cangar yang arah menuju ke Batu gitu. Aduh, ternyata di sana itu para ngabers ya, para anak Sunmori gila helmnya ya. Full TTC, pakai Aerox, semuanya, Vario dan sebagainya, semua rata-rata TTC ya. Bagus lah ya. Yang helm-helm kayak TTC lainnya juga ada, cuma dominasinya, presentasenya itu lebih banyak kalian temukan itu TTC ini teman-teman ya. Ya karena dari segi desainnya ya. Apalagi saya pernah ini teman-teman, sosial eksperimen KYT NFR sama TTC itu kan lebih mahal NFR ya, iya kan. Nah sosial eksperimen, saya tanya orang lebih mahal mana antara ini sama ini, saya nggak sebutkan harga dan dia nggak tahu helm. Lebih mahal TTC guys, gila. Karena apa? Mahal karya dari desain TTC ini gitu kan. Jadi membuat helm ini kelihatan kayak elegan, mahal dibanding NFR. Padahal NFR ini apa lebih mahal gitu kan. Ya gitulah. Nah untuk testimoninya udah ya seperti itu semua dari segi harga. Nah untuk kesimpulan, ini teman-teman plus minus ya. Kalau kalian ingin TTC ya, ini helmnya untuk saat ini saya rasa goib untuk di officialnya. Kalian temukan di apa itu, seperti Helmet Gallery, Surabaya Helmet Gallery atau Bandung Helmet Gallery dan sebagainya di kota-kota kalian. Harganya ini bundling teman-teman ya, informasi terakhir yang saya dapat ini bundling. Contoh misal polos ya, KYT TT Course polos itu sekitar kurang lebih 1,4 ya, 1,4 itu kurang lebihnya itu dapat helm TTC 1 sama helm ya biasa half face ya. Kalau nggak salah macam-macam ya, MDS atau apa, waktu itu saya dapat MDS lah ya, saya pilih MDS padahal saya dulu udah punya MDS itu waktu zaman-zaman dulu. Akhirnya MDS oke lah, daripada yang lain itu jelek banget ya, soalnya stok lama itu yang di ini apa, pinter kok orang-orang itu, jadi stok lama dibundling. Nah kalau ZH1 kalian sabar aja, kalian pastikan pantau terus, ini harganya masih normal di officialnya, dia itu selalu nge-update. Kalau nggak salah informasinya jam 7 malam di Shopee-nya itu dia selalu update. Nah kalian harus benar-benar ini pantau terus official store-nya NJS. Nah sedangkan ini itu waduh, official store-nya itu nggak update, langsung ke ininya apa, toko helmnya lah. Kalau kalian ke sana langsung ke toko helmnya lah ya. Lalu untuk plus minusnya sudah saya jelaskan tadi ya secara keseluruhan, fitur, terus kemudian build quality-nya, terus kemudian kalau untuk build quality-nya ya bahannya ini menurut saya sama ya, nggak ada perbedaan ya. Ya harga-harga sekian ya dapatnya kayak gini gitu kan. Beda lagi kalau kalian harga seperti apa KYT NX Race ya, dan di atasnya AGV ya, bukan AGV-an ya yang KW ya, tapi AGV yang bagus ya, yang ori.
itu beda. Atau Are memang itu helmnya ngebulat-bulat kayak Jepang punya, tapi kualitasnya mantap jelas karena ya memang sesuai harga lah ya. Nah jadi ini cocok bagi kalian yang masih pelajar, anak-anak ya, atau mahasiswa, atau baru kenal dunia otomotif. Nah ini dua helm ini jadi pilihan. Kalau ini nggak dapat, NJS punya. NJS nggak punya, kalian ke toko helmnya ini. Nah kalau masalah desain, wis itu selera ya, semua plus minus. Kalau saya sarankan ya dua-duanya saja kalau punya uang. Jadi wis lebih adil kayak gitu. Nah titik course dapat kalau kalian daily use dibuat kota tentunya kalian kopdar keren nih ya. Kalau ini buat daily use lah ya, karena ada double visornya. Cuma ya itu tadi agak sedikit lebih berat gitu saya pakai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video ini ada iklan ya teman-teman. Ya ini dia iklannya. Salam pecinta kuliner, teman-teman, ada sambal roa khas Manado, cita rasa khas Nusantara dari lada hitam. Di sini ada yang 150 gram dan ada yang 250 gram. Untuk rasanya tentunya nikmat sekali dan lezat sekali. Cocok kalau misalkan kalian makan pakai kerupuk doang atau nasi doang, ini sudah mewakili lauk kalian. Nah, untuk rasanya jika kalian penasaran, kalian bisa hubungi aja di bawah sini, guys. Ya teman-teman, itulah iklannya. Ada sambal roa khas Manado. Jadi barusan saya nyoba ya, itu sambalnya itu mantap jiwa, langsung masuk ke hati gitu kan. Rasanya itu aduh, saya nggak bisa berkata-kata dah. Kalian tinggal order aja langsung. Untuk ordernya saya kasih di deskripsi, itu ada ininya apa, order aja di situ, infonya di situ, kalian buka deskripsi aja. Nah jadi kalau kalian juga mau order masker ini, nah kalian langsung follow aja DM Instagram, ada di link deskripsi juga, Rama_Kazama07. Ya itu aja teman-teman, kesimpulan sudah saya jelaskan secara ininya, keseluruhannya. Kalau kalian bingung tinggal pilih dua-duanya. Ya saya akhiri, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau misalkan sekalian nggak suka dengan video saya, kalian tinggal dislike aja. Apabila saya ada salah-salah kata untuk menjelaskan antara TTC dan CH1, kalian bisa komen di bawah. Nah bagi kalian yang punya TTC, kalian bisa komen apa aja suka duka kalian pakai TTC, dan yang bagi pakai CH1 apa aja duka dan suka duka kalian pakai CH1. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu untuk kita semua, sukses selalu kita dan keluarga, dilancarkan rezekinya untuk kita semua. Yuk, see you next video guys, bye bye.